Jadi aku habis pergi ke pengadilan. Ke pengadilan, iya. Karena aku ada kasus cybercrime yang aku dapatkan. Halo semuanya. Hai, selamat datang di YouTube channel aku, Ita Mahfudoh. Apa kabar semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat dan bahagia juga ya. Yang belum subscribe di YouTube channel aku, boleh nggak minta tolong buat subscribe dulu dong ya, kan cuma klik doang, nggak ada ruginya. Oh ya, yang belum tahu aku mau memperkenalkan diri dulu juga. Aku Ita, aku orang Indonesia yang udah tinggal di Turki selama 6 tahun. Aku tinggal di Turki pertama kali mengajar, sampai sekarang juga masih mengajar. Dan aku juga mengambil pendidikan S2 aku di sini. Udah selesai juga pendidikannya. Aku sekarang melanjutkan mengajar dan iseng bikin video untuk sharing cerita aja gimana sih tinggal di sini ya, karena banyak juga yang tertarik kan tinggal di Turki gitu kan. Jadi kalian juga bisa, sorry, kalian juga bisa tanya, bisa komen, bisa kasih pendapat atau saran, atau tanya ke aku langsung ya, kayak gimana sih tinggal di Turki, terus caranya gimana, terus apa yang bisa dilakukan di sini gitu kan. Jadi hari ini aku keluar, sebenarnya ini masih liburan, 1 minggu aku dapat libur dari sekolah. Kebetulan juga aku nggak bawa mikrofon, jadi mungkin suaranya nggak terlalu nino nggak terlalu kenceng. Jadi aku habis pergi ke pengadilan. Ke pengadilan, iya. Karena aku ada kasus cybercrime yang aku dapatkan bulan lalu. Jadi sambil minum ya. Ini bukan iklan. Tenangin pikiran sambil minum. Aku ceritanya sambil nyantai aja nih ya. Topiknya adalah cybercrime, yaitu apa sih cybercrime? Cybercrime itu kejahatan di dunia maya. Ya. Jadi ceritanya tuh ini bukan pertama kalinya aku ada kena cybercrime di Turki, tapi ini udah kedua kalinya, dan kali kedua ini aku memutuskan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib berwenang, yaitu di Cybercrime Department di Turki. Aku cerita dulu yang cybercrime yang pertama. Yang cybercrime yang pertama itu kasusnya adalah aku membeli sebuah kosmetik bedak ya, itu di website yang sangat trustful gitu loh, kayak trustworthy yang sangat terpercaya menurut aku ya. Namanya, kalau di Turki, kalau kalian tinggal di Turki pasti tahu ini website atau aplikasi Hapsi Burada. Nah, di situ aku beli bedak, tapi ketika barangnya datang isinya bukan bedak. Isinya apa ya? Sikat gigi. Iya beneran sikat gigi. Sikat giginya yang paling murah lagi, yang kayak sikat gigi kayu yang udah pokoknya yang paling murah dah gitu. Aku bengong, loh kok ini udah aku tunggu-tunggu kan. Aku belinya Bioderma, bedak padat Bioderma, dapetnya sikat gigi murahan yang kayak udah pokoknya murah banget itu. Nah kebetulan beruntungnya di website ini atau aplikasi ini mereka menyediakan service untuk bisa mereka menyediakan layanan mengembalikan barang dengan beberapa alasan.
misalnya alasan tidak puas atau ukuran tidak tepat atau barang yang datang itu nggak sama seperti barang yang dibeli gitu. Ada itu, makanya aku memutuskan untuk mengembalikan sikat gigi itu. Jadi aku pergi ke kargo, terus aku kembalikan, akhirnya uangnya bisa kembali ke kartu kredit aku. Nah sekali ini minum dulu lagi ya. Kasus yang kedua ini cybercrime yang aku alami di Instagram. Ini kasusnya lebih nggak bisa terdeteksi dengan baik kayak di Hepsiburada kali ya. Maksudnya kalau di Hepsiburada kan aku masih bisa punya kesempatan untuk mengembalikan barang aku. Sedangkan kalau di Instagram kan kasus nggak ada semacam seperti itu. Kesalahannya aku nggak ngecek secara detail si akun ini, tapi aku lihat komen-komennya mereka tuh pada puas. Oh ya makasih ya, barangnya udah datang, bagus banget, aku suka. Itu semua komenan tuh positif gitu loh. Terus followernya juga banyak. Ini nih, aku lihat ini akunnya. Jadi sebenarnya dia udah ngeblok aku. Ini screen capture-nya aku dapat dari temanku. Aku agak jauh ya, tangannya pegel banget. Itu paket kamar mandi ya. Jadi ada tempat sampah dari marmer, tempat sabunnya, tempat itu sikatnya. Pokoknya keren banget itu tuh. Estetik banget ya buat aku tuh tertarik buat beli itu, tapi sayangnya aku beli di orang yang salah, beli di penipu. Harusnya bijaksananya aku harus ngecek semuanya gitu, kayak nama-nama yang ngasih komentar. Ternyata mungkin ada beberapa nama yang sama mengasih komentar di beberapa post yang berbeda gitu, kan aneh juga ya. Tapi aku nggak saat itu, mungkin aku kurang teliti. Dan juga yang kedua mungkin memang nggak ada pikiran negatif ke orang gitu loh, mas tuh ya karena kita nggak melakukan kejahatan ke orang yang jadi kita nggak berpikiran orang bakal ngelakuin kejahatan gitu loh, nggak masuk ke situ gitu kan. Ya udah percaya aja karena followernya juga udah banyak, komentar positifnya juga udah banyak gitu kan. Ya udah akhirnya aku beli, aku nanya ini harga berapa, ini bener ya harganya segini. Terus dia jawab iya selamat datang, terus ya itu 7 piecesnya 700 tele gitu. Akhirnya aku kirim 700 ke akunnya dia gitu kan. Dia bilang dalam kurun waktu 12 sampai 15 hari kami bakal mengirim barangnya. Sebelum 12 hari atau 15 hari aku mencoba ngontek penipu ini yang Instagram ini, nanya gimana kabar barangku nih gitu. Katanya lagi dibikin. Ya udah aku lega, aku nggak ada tuh curiga apa-apa. Setelah 15 hari aku kontakin lagi, kayak dia nggak ngerespon sama sekali di Instagramku, kayak bener-bener nggak ngerespon. Aku tulis banyak pun nggak respon. Akhirnya aku tulis di WhatsApp karena dia mencantumkan nomor WhatsApp juga kan. Akhirnya aku tulis di WhatsApp, aku bilang kalau aku udah ngirim uang tanggal 4 Oktober, tapi gimana kabar barangku gitu kan. Terus dia bilang bakal gitu, kayak kita cek dulu ya gitu loh. Setelah itu aku di lain hari aku WhatsAppin lagi, gak ada balasan lagi. Di lain hari lagi aku WhatsApp lagi, gak ada balasan lagi. Akhirnya aku coba ngetes dia pakai akun baru. Bukan akun baru, aku punya akun lain. Aku tes, aku seolah-olah aku jadi orang lain, mau beli gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak semacam tertarik sama barangnya. Aku nanya ini berapa, lalala. Dia dengan respon yang sama ya, selamat datang di toko kami, ini itu, udah dijelasin semuanya. Terus aku bilang ngomong-ngomong kantornya di mana ya gitu. Mungkin lebih baiknya aku ke kantor atau tokonya biar lihat barangnya secara langsung. Dia bilang nggak di Istanbul gitu. Padahal tadi bilangnya di Aksara. Aksara itu suatu daerah distrik ya di Istanbul. Setelah aku bilang mau ke sana, kayaknya nggak di Istanbul gitu kan. Itu kan udah mulai aneh. Terus habis itu aku bilang ngomong-ngomong ini temanku beli di toko Anda, tapi kok nggak ada respon, juga nggak dikirim barangnya, belum datang. Terus
dia nanya kapan pesannya, terus aku kirimin screenshotnya, aku tunjukin. Ya aku kirimin screenshotnya, dia mungkin kaget gitu kan ya, akhirnya dia ngeblok akunku yang Ita Art Gallery sama akun Instagramku Ita Maftuh. Jadi dua-duanya udah diblok gitu. Habis itu aku cerita sama temenku soal kasus ini, terus aku minta dia ngecekin di Instagramnya, ternyata masih aktif dan masih juga advertising masih melakukan iklan produknya dia, produk kibulannya dia itu. Setiap hari aku rasanya kayak oh my god, aku ditipu ternyata. Kok aku yang bodoh, apa aku yang terlalu polos gitu kan. Mungkin pembelajarannya adalah selalu hati-hati, lebih baik belanja di tempat atau di website yang memang itu udah terpercaya dan ada fasilitas seperti mengembalikan barangnya boleh, atau COD gitu kan, COD gitu bisa. Pokoknya lebih aman daripada Instagram gitu. Kadang tuh ya gitu. Habis itu aku mikir, habis itu aku ikhlas tuh 700 TL ya, aku ikhlasin aja. Mungkin beliau memang butuh duit, bukan aku membenarkan perlakuan atau tindakan tersebut, tapi mungkin dia lagi butuh duit banget kali ya, harus nipu orang segitunya gitu kan. Ya udah aku ikhlasin aja, oke, whatever gitu lah duitnya. Tapi aku mikir lagi, ini kalau tiap hari dia bikin iklan, berarti kan masih banyak orang yang tertarik sama barang-barang. Soalnya barang-barangnya cantik banget, lihat gak sih? Ini loh, itu bagus, itu dari marmer gitu loh, jadi di paket gitu, semuanya tuh sama, tempat sabun, tempat sampahnya, tempat itu sikat toiletnya tuh sama, tuh estetik banget, aku juga suka. Pasti banyak yang tertipu, makanya aku kayak wah, aku udah tahu kebenaran nih, berarti mungkin aku harusnya mengambil andil juga ya untuk melaporkan ya pelaku kejahatan ini, karena aku tahu kebenaran. Jadinya masa aku diem aja gitu, aku mikirnya gitu. Mungkin ada amanah juga di balik cerita ini untuk aku lapor ke cyber crime department gitu kan. Akhirnya aku putuskan, sebelum aku ke situ, aku putuskan ke kantor polisi dulu. Aku nanya, terus dijelasin aku harus ke pengadilan, lapor ke cyber crime department dengan melampirkan beberapa tanda bukti, semuanya itu. Akhirnya aku screenshot ya semua percakapan kami dan juga dekon uang yang udah aku kirim ke beliau. Udah semuanya aku kumpulin, terus aku menulis dalam bahasa Inggris dulu, aku translate ke bahasa Turki secara manual, secara Google Translate, karena aku bisa bahasa Turki, tapi kalau untuk yang soal kayak gini butuh bantuan. Jadi aku translate pakai Google Translate. Habis itu aku minta tolong temenku yang orang Turki, dia guru bahasa Inggris juga tapi dia orang Turki, jadi buat benerin grammarnya dikit. Akhirnya clear. Nah, hari ini baru aja aku pergi ke pengadilannya, aku tunjukin security aku mau laporin ini. Akhirnya security itu, kamu udah nulis Dilek J belum? Dilek J itu maksudnya petisi. Aku bingung kan ya, maksudnya ini pertama kali aku ngurusin kasus kayak gini. Akhirnya aku nanya sama beliau, ada nggak di Dilek J di sini gitu. Terus dia nganterin aku ke bapak fotokopi gitu. Ternyata bapak fotokopi ini dia kayak, kalau bahasa ringannya kita calo gitu ya, calo petisi gitu loh. Karena sebenarnya ada kantor sendiri yang buat bikin petisi. Nah, aku kurang paham, ya udahlah aku ikut aja. Lagian juga security yang ngarahin aku ke bapak itu kan. Akhirnya aku nunggu bapak itu, terus bapak itu kita ngobrol, aku jelasin apa yang terjadi. Terus beliau bilang, ini kamu harus nulis petisi, kamu kasih KTP sini, saya urusin semuanya, kamu tinggal duduk manis di sini tunggu. Terus aku nanya biayanya berapa gitu, beliau bilangnya 50
detailnya untuk beliau, tapi untuk biayanya petisinya sendiri ke kantor aku nggak tahu ya. Terus ya udah aku serahin sama beliau yang ngurus semuanya. Aku duduk manis saja di kantin pengadilan. Beberapa waktu kemudian kayak 20 menit kali ya, dia balik lagi, dia sudah siap semuanya, dokumen itunya, petisinya, terus aku tanda tanganin, dia anterin aku ke tempat antrian, ambil nomor antri. Ya udah aku udah di situ, aku masuk, udah aku lanjut aja, terus semuanya aku proses. Nah ini udah kelar gitu deh. Terus aku pulang dan beli kopi coklat kopi. Jadi itu ya, kayak semacam ujian lika-liku kehidupan tuh nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri pun lebih sulit, apalagi mengenai kita terbatasi oleh bahasa ya. Meskipun udah belajar bahasanya, udah tahu bahasanya, tapi tetap aja nggak 100% ya mulus gitu loh, maksud aku kayaknya. Itu adalah pengalaman aku mengenai cybercrime di Turki. Orang Turki juga bisa tipu-tipu. Ini soal tipu-tipu ini nggak cuma soal perjualan ya, jual beli gini, tapi banyak juga laki-laki yang suka tipu-tipu cewek-cewek. Makanya semuanya harus hati-hati. Apalagi banyak juga kan yang, maksudnya siapa sih yang nggak tertarik sama bule, coy? Iya nggak sih? Ayo, siapa yang tertarik sama bule? Angkat tunjuk jari. Ya, jadi ada positif negatifnya juga ya, dealing sama bule. Karena nggak semuanya bule Turki itu baik. Ada juga yang tipu-tipu, ada juga yang menyakitkan hati, ada juga yang janji manis saja. Semuanya kayaknya di mana aja sama. Jadinya harus hati-hati, harus pintar. Sebenarnya kita nggak boleh suuzon, kita harusnya husnudon, aku paham. Tapi ada baiknya untuk lebih teliti, lebih hati-hati, terus sharing sama yang sudah berpengalaman juga gitu loh. Dan dibuka mata telinganya lebar-lebar ya, jangan hanya pakai perasaan itu nggak menipu, nggak. Kalau memang perasaannya suka ya suka, nggak menipu-nipu ya. Cuman kita juga harus bijaksana, itu kuncinya ya. Kalau kalian pernah mengalami suatu kejadian kayak aku, misal ditipu orang lewat sosial media, apapun itu, kalian boleh sharing cerita kalian di kolom komentar. Dan oh ya, ngomong-ngomong yang belum subscribe, boleh minta tolong buat subscribe ya. Kalian cuma klik aja kan. Jadi kenapa aku minta tolong kayak gini, karena semakin banyak yang subscribe, semakin video aku tuh bisa dilihat orang lain juga ya. Jadi ada pesan yang tersampaikan lebih ke banyak orang gitu. Dan silahkan yang berkehendak mau like video, saya mengucapkan terima kasih. Yang belum juga nggak apa-apa, terima kasih sudah menonton. So semuanya please jaga kesehatannya, kayak kesehatan itu adalah kekayaan utama di dunia ini, adalah kesehatan. Iman dan kesehatan itu adalah kekayaan yang hakiki di sini. Jadi jaga kesehatan baik-baik, jaga iman dan kesehatan baik-baik, selalu berbuat baik pada sesama. Dunia ini sudah kejam, sudah jahat, sudah tipu-tipu banyak sekali, tapi tetap berhati baik tetap, karena apapun yang kita tanam akan kita tuai. Semangat untuk mengerjakan semua kegiatan atau kewajiban dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik link belnya, like, comment, and share.